Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi Tafsir dan Hadis Ekonomi Islam 2023A Universitas Negeri Surabaya. Pada video ini akan membahas mengenai tafsir ayat dan hadis tentang konsumsi oleh saya sendiri, Konita Lucian Syabani dengan NIM akhir 235. Langsung saja memasuki videonya. Apa sih konsumsi itu? Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam ekonomi Islam, konsumsi dikendalikan oleh 5 prinsip dasar. Yang pertama ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan juga prinsip moralitas. Untuk prinsip keadilan sendiri, yakni prinsip yang mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Di dalam soal makanan dan juga minuman, yang terlarang hanyalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang telah ketika disembah diserukan nama selain Allah. Dan selanjutnya adalah prinsip kebersihan. Dalam prinsip ini, di dalam kitab suci Al-Quran maupun Sunnah tentang makanan harus baik dan juga cocok untuk dimakan, tidak kotor maupun menjijikan, sehingga tidak memasuk sesuai selera. Karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Untuk selanjutnya adalah prinsip kesederhanaan. Di dalam prinsip kesederhanaan ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebihan. Untuk selanjutnya adalah prinsip kemurahan hati, di mana di dalam Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika makanan dan minuman makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan juga kesehatan yang lebih baik, untuk tujuannya perintah Allah dan juga keimanan yang kuat dalam tuntutannya. Untuk selanjutnya adalah prinsip moralitas. Dalam prinsip moralitas ini mengenai makanan dan minuman yang kita makan secara langsung, tetapi bukan tujuan akhirnya. Yakni tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan dan juga kemajuan nilai-nilai moral dan juga spiritual. Ketika seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan juga menyatakan terima kasih kepada Allah setelah makan. Itu tadi merupakan prinsip 5 dasar dalam ekonomi Islam. Untuk selanjutnya mengenai tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat ke-31 mengenai konsumsi, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasyarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang memiliki arti, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang siap di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Di dalam Quran surat ini mengenai anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi dan juga berpakaian. Dalam Quran surat ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin yang melakukan tawaf di Baitullah sambil telanjang secara sengaja, di mana laki-laki bertawaf pada siang hari dan juga malamnya pada perempuan. Maka Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid. Yang dimaksud dari perhiasan tersebut ialah pakaian untuk menutup aurat. Kaum musyrikin disuruh mengenakan baju setiap kali mau memasuki masjid. Berdasarkan ayat ini dan juga sunnah yang semakna dengan ayat ini, maka disunahkan untuk mempercantik dan juga setiap kali memasuki sholat, terutama dalam sholat Jumat, sholat jamaah, dan juga sholat Idul Fitri yang memakai parfum dan juga bersiwak yang merupakan pelengkap dalam menghias diri. Selain itu, ayat ini juga merupakan anjuran untuk tidak berlebihan dalam berkonsumsi. Untuk selanjutnya mengenai hadis terkait konsumsi oleh Ibnu Abbas pada Quran Surat Al-A'raf ayat ke-31, di mana sebagian ulama salaf mengatakan bahwa Allah menghimpun semua kebaikan dalam separuh ayat. Dalam Quran Surat Al-A'raf yang berbunyi
Wala kulu wasyarabu wala tusrifu, yang memiliki arti makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas berkata bahwa makna yang dimaksud ialah makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selagi engkau hindari dua pekerti, yaitu berlebih-lebihan dan juga sombong. Selanjutnya adalah implementasi terkait konsumsi. Ada 4 prinsip utama dalam berkonsumsi menurut sistem ekonomi Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan, yang memiliki arti bahwa tindakan ekonomi diperuntukkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan hidup atau needs, bukan sebagai pemuas keinginan atau wants. Di mana yang kedua adalah implementasi zakat. Selain zakat, terdapat pula instrumen sejenis yang bersifat sukarela atau volunteer, yaitu infak, sedekah, zakat, dan juga hadiah. Implementasi yang ketiga ada penghapusan riba atau prohibition of riba, menjadikan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing dengan instrumen mudharabah dan juga musyarakah sebagai pengganti sistem kredit atau credit system termasuk bunga. Untuk selanjutnya adalah implementasi menjalankan usaha-usaha yang halal atau permissible conduct, yang dimana usaha-usaha yakni halal zat barangnya serta halal proses pembuatannya. Kesimpulan dari video tafsir dan hadis mengenai konsumsi, yakni Al-Quran sejak awal memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memilih makanan dan minuman yang mereka sukai dan juga butuhkan, di mana seorang muslim menyatukan keinginan dan juga kebutuhan melalui pemahaman dan pengalaman ajaran Islam atau akidah dan juga akhlak. Hal ini membentuk pribadi muslim yang kemudian menghasilkan perilaku ekonomi yang khas dan bersumber dari Islam. Oke, itu tadi presentasi video dari saya mengenai tafsir dan hadis konsumsi dalam ekonomi Islam. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.